Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Zahra, NIM 441141804. Rombel hari Kamis jam 9, ruang D2 311. Di video kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya terkait perkembangan psikososial dan moral, mata kuliah psikologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Perlu kita ketahui, pakar psikologi yang mengembangkan teori ini adalah Erik Erikson. Ia menyatakan bahwa setiap orang akan melewati 8 tahap psikososial. Setiap tahap terhadap isu yang harus dipecahkan. Banyak orang yang mampu memecahkan isu tersebut, namun ada juga yang belum mampu sehingga harus mengulanginya di perkembangan selanjutnya. Sebagai contoh, ada seorang dewasa yang harus memecahkan krisis identitasnya di usianya yang sekarang. Padahal, isu tersebut umumnya dipecahkan pada tahap perkembangan remaja. Tahapan ini membutuhkan pengasuhan yang hangat dan bersahabat, sehingga memunculkan rasa nyaman dan berkurangnya ketakutan. Tahapan ini menuntut penegasan independensi, sehingga individu menyadari kehendaknya sendiri. Saat anak merasakan dunia sosial yang lebih luas, anak akan lebih aktif dan mempunyai tujuan, sehingga diharapkan anak akan mengemban tanggung jawab untuk menjaga tubuh dan kepemilikan mereka. Pada tahapan ini, anak akan banyak memiliki pengalaman baru. Mereka akan menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual, sehingga imajinasi mereka berkembang. Namun, apabila tahapan ini tidak tercapai, maka mereka akan menjadi rendah diri, tidak produktif, dan inkompetensi. Di tahap ini, remaja akan mencari tahu jati dirinya, apa makna dirinya, dan kemana mereka akan menuju, sehingga dibutuhkan banyaknya eksplorasi agar mereka tidak kebingungan tentang identitas dirinya. Di tahap ini, dewasa awal akan membentuk hubungan yang positif dengan orang lain. Apabila gagal, mereka akan terisolasi secara sosial. Generativitas berarti mentransmisikan sesuatu yang positif kepada generasi selanjutnya. Melalui peran ini, orang dewasa membantu generasi muda untuk mengembangkan hidup yang berguna. Di tahap ini, orang tua akan merenungi kembali hidupnya dan memikirkan hal-hal yang telah mereka lakukan. Jika evaluasi bernilai positif, mereka akan memandang hidup mereka yang utuh dan positif sehingga layak dijalani. Sebaliknya, jika evaluasi bernilai negatif, mereka akan putus asa. Kasus perkembangan sosial yang paling sering kita temukan adalah saat usia remaja. Sebagai contoh, perhatikan kasus berikut. Alkisah, ada seorang anak bernama Lukas. Dia baru lulus SMA dan ingin melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi. Namun, kedua orang tuanya ternyata tidak setuju. Mereka lebih ingin Lukas mendaftar akademi kepolisian. Karena pilihan yang bertolak belakang ini, Lukas dan orang tuanya menjadi berselisih. Bagaimana menyikapi masalah ini? Khusus pada remaja, karakteristik perkembangan sosial ini lebih diwarnai dengan dua aktivitas yang kontradiktif, yaitu otonomi dan keterikatan. Otonomi berarti mengatur diri sendiri dan mencapai kebebasan. Umumnya pada tahap ini terjadi konflik antara orang tua dengan remaja, di mana orang tua merasa remaja tidak memperhatikan nasihat mereka. Sementara, menurut remaja, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka dapat bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan mereka. Terkait kontradiksi ini, menurut Ausubel, konflik ini dapat diatasi dengan cara satelisasi, yakni remaja dilepaskan dari rasa kepemilikan akan kekuatan diri oleh anak dan penerimaan mereka atas ketergantungan pada orang tua. Ketika anak memasuki remaja, satelisasi akan digantikan dengan desatelisasi, yakni remaja melepaskan diri dan bebas dari orang tua. Dengan demikian, remaja secara bertahap memperoleh kemampuan untuk membuat keputusan yang dewasa sendiri. Yang kedua, keterikatan. Keterikatan berarti keterhubungan pada orang tua dalam perkembangan remaja. Fungsi keterikatan ini adalah untuk mendapatkan rasa aman sehingga mereka dapat mengeksplorasi dan menguasai lingkungan yang baru serta dunia sosial yang lebih luas dengan kondisi psikologis yang lebih sehat. Sejalan dengan perkembangannya, remaja akan melepaskan diri dari orang tua dan memasuki tahap otonomi. Pada tahap ini akan terjadi konflik.
namun dapat diatasi apabila orang tua tetap berperan sebagai figur keterikatan, sumber daya, dan sistem pendukung saja, sementara remaja mengambil alih penjelajahan dunia sosialnya. Sehingga remaja akan terbantu fungsi perkembangan yang positif untuk mengembangkan kebebasan dan jati dirinya. Keluarga tidak hanya mempengaruhi pengalaman sosial awal, namun juga meninggalkan bekas pada sikap sosial dan pola perilaku. Sebagai contoh, pada anak tunggal mereka akan mendapatkan perhatian yang lebih dari keluarganya, sehingga akibatnya mereka akan mengharapkan perlakuan yang sama dari orang luar dan akan kecewa jika tidak mendapatkannya. Dan juga pada kasus anak yang merasa ditolak oleh keluarganya, mereka akan cenderung suka menyendiri dan menjadi introvert. Sebaliknya, penerimaan dan sikap orang tua yang penuh cinta kasih akan mendorong anak bersikap ekstrovert. Oleh sebab itu, cara pendidikan anak yang digunakan oleh orang tua akan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak. Di sekolah, guru dan teman sebaya akan mempengaruhi sosialisasi anak-anak. Namun, umumnya anak cenderung lebih terpengaruh oleh teman sebaya. Hal ini didasari oleh keinginan anak untuk mendapatkan penerimaan oleh kelompok, dan juga kenyataan bahwa anak menggunakan waktu lebih banyak dengan teman sebaya dibandingkan dengan gurunya. Penerimaan dan penghargaan secara baik masyarakat terhadap diri anak mendasari adanya perkembangan sosial yang sehat, citra diri yang positif, dan juga rasa percaya diri pada anak. Perasaan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perasaan penginderaan, perasaan vital, perasaan psikis, dan perasaan pribadi. Sementara, emosi diartikan sebagai keadaan terangsang dari organisme, mencakup pengalaman yang didasari yang bersifat mendalam dan memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Hubungan antara perasaan dan emosi, perasaan merupakan bagian dari emosi, dan juga emosi bersifat lebih intens daripada perasaan, dan dapat timbul dari kombinasi beberapa perasaan. Hubungan antara emosi dan tingkah laku, semakin tinggi intensitas emosi, maka akan semakin banyak produksi zat adrenalin, sehingga dalam waktu yang lama adrenalin ini akan berlebih. Hal ini dapat mempengaruhi kerja sistem tubuh. Emosi ini dapat memotivasi timbulnya tingkah laku. Tingkah lakunya bisa bersifat positif atau negatif. Contoh tingkah laku positif adalah ketika kita mengetahui saudara kita tertimpa bencana, maka timbul rasa haru, simpati, yang kemudian kita akan tergerak untuk memberikan sumbangan. Sementara contoh tingkah laku yang negatif, yaitu pada pelajar yang saling mengolok-olok, kemudian timbul kemarahan, sakit hati atau dendam, yang akhirnya akan menyebabkan perkelahian atau tawuran antar pelajar. Oleh karena itu, kita harus dapat mengolah emosi kita sebaik mungkin. Perkembangan emosi dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi, di antaranya sejatinya, individu mengalami proses perkembangan emosi selama hidupnya, mulai dari bayi sampai dengan dewasa. Beberapa faktor menyebabkan reaksi perkembangan emosi antar individu tidak sama. Di samping itu, perkembangan emosi dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan kondisi atau keadaan individu yang bersangkutan, antara lain kondisi dasar individu, kondisi psikis individu, dan kondisi jasmani individu. Piaget membagi 2 tahap perkembangan moral, yaitu heteronomos atau anak-anak dan autonomos atau orang dewasa. Heteronomos berarti subjek aturan dihadapkan oleh orang lain, di mana anak-anak dihadapkan oleh perintah-perintah orang dewasa tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga menciptakan keyakinan bahwa aturan moral adalah bersifat tetap. Sedangkan pada autonomos, semakin meluasnya dunia sosial pada anak, maka gagasan anak mengenai aturan dan moralitas mulai berubah, di mana hukuman tidak lagi bersifat otomatis, melainkan melalui pertimbangan-pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi. Kohlberg membagi tahap perkembangan moral ke dalam 3 tahap utama, yaitu
prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Prakonvensional adalah level terbawah, di mana anak tidak menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral. Kemudian pada tahap konvensional, internalisasi masih setengah-setengah, di mana anak patuh pada standar tertentu dan masih ditetapkan oleh orang lain, seperti orang tua atau aturan sosial. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu pasca konvensional, moralitas sudah sepenuhnya diinternalisasikan dan individu sudah mengetahui aturan-aturan moral alternatif, mengeksplorasi opsi, dan memutuskan sendiri moral apa yang terbaik bagi dirinya.